Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisah Barili dari kelas B14 jurusan PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada pagi hari ini saya akan membawakan sebuah kisah keteladanan dari seorang kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sebuah lembah tandus bernama Lembah Bakkah, jauh sebelum kota itu dikenal sebagai kota Makkah, hiduplah seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang hamba yang lembut hatinya, penuh kasih dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istrinya bernama Siti Hajar, serta putra kecilnya yang kelak sangat mulia, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Pada suatu hari, saat matahari mulai condong ke barat dan angin gurun berhembus pelan, Nabi Ibrahim menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sebuah ilham yang sangat jelas. Perintah ini begitu berat, yaitu meninggalkan Siti Hajar dan bayi Ismail di lembah yang sunyi, tanpa manusia, tanpa sumber air. Hati seorang ayah tentulah sangat bergetar. Namun, Nabi Ibrahim alaihissalam tahu bahwa setiap perintah Allah pasti mengandung hikmah yang tidak mampu dijangkau oleh akal manusia. Dengan langkah mantap, beliau membawa Siti Hajar dan Ismail menuju lembah tersebut. Ketika Ibrahim berbalik hendak pergi, Siti Hajar mengejarnya. "Wahai Ibrahim, mengapa kau tinggalkan kami di tempat seperti ini? Apakah ini perintah Allah?" Nabi Ibrahim berhenti, menahan air mata yang hendak menetes. Beliau mengangguk pelan. Melihat itu, Siti Hajar berkata dengan iman yang kokoh, "Jika ini adalah perintah Allah, maka Dia pasti tidak akan menelantarkan kami." Beberapa hari berlalu, persediaan air habis. Ismail kecil menangis kehausan. Siti Hajar dengan kecemasan seorang ibu dan keyakinan yang besar berlari antara Bukit Sofa dan Marwah, mencari pertolongan, mencari sumber air. Setelah 7 kali berlari, Allah menunjukkan kekuasaannya. Air memancar dari dekat kaki kecil Ismail, yang kemudian air itu dikenal sebagai air Zam-Zam, sumber kehidupan yang tak pernah kering hingga hari ini. Sejak peristiwa munculnya air Zam-Zam tersebut, Lembah Bakkah yang tadinya sunyi, tanpa manusia dan tanpa kehidupan, perlahan mulai didatangi kabilah-kabilah yang melintas. Mereka heran melihat adanya sumber air di tengah padang pasir yang gersang. Atas izin Siti Hajar, beberapa kabilah akhirnya menetap di sekitar lembah tersebut. Ismail kecil pun tumbuh dalam lingkungan yang sederhana, keras, namun penuh keberkahan. Ia belajar memanah, menggembala, dan hidup mandiri sejak usia masih kecil. Beberapa tahun setelah itu, Nabi Ibrahim kembali mendapat perintah yang jauh lebih berat, yaitu mengorbankan putra yang sangat dicintainya, Nabi Ismail. Dengan hati yang penuh kepasrahan, beliau menyampaikan perintah tersebut kepada sang anak. Nabi Ismail pun menjawab, "Wahai ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar." Maka perintah itu pun dijalankan.
Ketika Nabi Ibrahim mengangkat pisau untuk melaksanakan perintah Allah, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba. Ujian ketaatan itu telah mereka jalani dengan sempurna. Ketika Nabi Ismail alaihissalam beranjak remaja, pada suatu kunjungan, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberi amanah yang sangat besar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu membangun Baitullah atau yang kita sebut sebagai Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail. Di tengah terik matahari dan pasir yang sangat panas, keduanya bekerja sama mengangkat batu demi batu. Ismail membantu ayahnya dengan penuh semangat, sementara Ibrahim terus berdoa agar amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjasama antara ayah dan anak ini menjadi teladan tentang pentingnya kebersamaan dalam ketaatan. Setiap batu yang tersusun bukan hanya membentuk bangunan fisik, tetapi juga menjadi simbol keimanan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, "Ya Allah, ya Rabb kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Doa itu dipanjatkan dengan penuh kerendahan hati, mengajarkan bahwa sebesar apapun usaha manusia tetap harus disertai keikhlasan. Ujian demi ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tidak membuat imannya goyah. Justru setiap ujian semakin menguatkan keyakinannya bahwa pertolongan Allah selalu datang tepat pada waktunya. Pesan moral dari kisah ini yaitu bahwa ketaatan kepada Allah adalah bentuk cinta tertinggi. Meski perintah itu terasa berat, yakinlah bahwa setiap ujian membawa kebaikan. Semoga kita semua dapat meneladani akhlak keluarga mulia ini dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.